dilaksanakan pengaruh tiap sesarangan orang sadayana pangati sadayana kurang sadayana rasa di mana kene gitu. Muhammad di Rasulillah kurang sadayana kami syafaat turun bagi jaga di yaumil qiyamah.
punten. Pinten. Den rada. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah al-qawi sultanuh wadihil burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'd, yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap para alim ulama, para asatid, para tuan guru, para sesepuh yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada beliau. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap seluruh panitia penyelenggara acara peringatan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yakni Masjid Nurul Falah
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada mereka semuanya keberkahan dalam umurnya. Allah berkahi segala urusannya. Allah istiqamahkan dalam ibadah dan dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai, yang saya muliakan, hadirin hadirat, muslimin dan muslimat, khususnya para pemudi, para pemuda umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, ini malam Allah Subhanahu wa Ta'ala mendudukkan kita dalam suatu acara, dalam suatu keadaan untuk bersama-sama memperingati kelahiran manusia yang termulia, yakni kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara semacam ini adalah suatu acara sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini acara, saya ingatkan terlebih dahulu, bukan sembarangan acara. Tolong didengarkan baik-baik. Ini acara bukan sembarangan acara. Kalau acara orang di luar sana yang di dalamnya tidak ada qiraatul maulid, pembacaan maulid kepada Nabi, boleh seseorang melakukan hal apa saja. Tapi kalau sudah acara Maulidur Rasul, kalau acara pembacaan maulidnya Nabi Muhammad, maka harus memiliki etika atau sopan santun. Kenapa saya katakan ini acara bukan sembarangan acara? Karena ini acara adalah acara yang sangat agung dan mulia, sehingga tidaklah bapak-bapak, ibu-ibu, para. Jadi ini acara Allah mempunyai cara tersendiri untuk memanggil dan memuliakan Nabi besar Muhammad, sehingga saya utarakan terlebih dahulu, saya sampaikan terlebih dahulu, agar Anda saudara-saudara sekalian mampu menjadikan apa yang telah disampaikan sebagai pedoman di masa yang akan datang, hingga kalau nanti datang lagi ke acara maulid penuh dengan penghormatan, penuh dengan pentakziman, penuh dengan pengagungan, sebab ini acara kita untuk memuliakan Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad SAW. Baik, di dalam Al-Quran ada 30 juz, ada sekitar 6.666 ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran kita ngaji malam hari ini biar kita tahu akhlak dan adab. Dari mulai Alif Lam Mim Al-Baqarah atau surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Anda pulang nanti cek kitab Al-Quran dari awal surat
sampai akhir surat An-Nas, belum pernah Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil nama baginda Rasulullah dengan panggilan Ya Muhammad. Walaupun ada sebagian ayat yang berbicara atau menjelaskan bahwa Allah memanggil Nabi Muhammad dengan kalimat Ya Muhammad, di situ Allah sematkan, Allah gandengkan, Allah letakkan pangkat dan juga titelnya Nabi Muhammad. Kita lihat dalam Al-Quran, wa ma Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah. Allah nyebut memang namanya Muhammad di depan, tapi ada titel di belakangnya, Rasul. Ayat yang kedua, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama bainahum. Muhammad Rasulullah. Dua. Yang nomor tiga, sering kalau kita malam Jumat atau hari Jumat, biasanya orang-orang tua dulu mengajarkan kita baca Yasin. Hingga saat ini, hingga detik ini, apakah Anda kalian semua yang hadir mengenal siapa nama Yasin? Yasin, nama siapa Yasin dalam Al-Quran itu? Anda juga bisa buka di dalam surat Al-Muzammil, juga di dalam surat Al-Mudaththir juz 29. Allah Subhanahu wa ta'ala seringkali memanggil Nabi kita Sayyiduna Muhammad, Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Kadangkala Allah panggil dengan panggilan pengagungan, Toha. Nama siapa Toha? Nama siapa Yasin? Siapa yang dipuji oleh Allah? Wahai orang yang berselimut, Ya ayyuhal mudaththir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Nama siapa itu? Mudaththir. Sudahkah kita mengenal nama itu? Semua ulama sepakat, isyarat di dalam Al-Quran yang mengatakan Ya ayyuhal muzammil, Ya ayyuhal mudaththir, Yasin, Taha, itu nama Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Kadangkala Allah punya nama indah, Bapak. Allah punya nama agung. Allah punya nama yang sangat luar biasa. Tidak berhak manusia manapun minjam nama Allah. Dan tidak juga Allah memberikan nama tersebut kepada manusia manapun. Tidak ada. Tetapi di dalam Al-Quran banyak kali Allah punya nama yang agung, yang sangat luar biasa. Bahkan sifat Allah pinjamkan untuk Nabi Muhammad. Kita baca dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Nama siapa Aziz? Nama Allah. Azizun alaihi ma anittum harisun. Nama siapa Haris? Nama Allah. Bil mu'minina ra'ufun rahim. Ra'uf, rahim.
nama Allah yang maha mulia tidak pantas Allah pinjamkan kepada manusia. Tetapi ketika mensifati Nabi Muhammad, ketika menceritakan keelokan, keagungan diri Nabi Muhammad, Allah pinjamkan nama Allah kepada Nabi Muhammad. Al-Imam Qurtubi dalam tafsir Qurtubi beliau mengatakan, ada satu ulama mengomentari ayat tersebut namanya Syekh Husain ibn Fadl. Beliau berkata apa? Lam yajma'illahu li ahadin minal anbiya'i ismaini min asma'ihi illa li nabiyyina Muhammad. Belum pernah Allah meminjamkan dua namanya kepada seorang nabi manapun, belum pernah, kecuali khusus untuk Nabi Muhammad. Allah mensifati Nabi Muhammad bil mu'minina raufur rahim, yang sangat pengasih dan sayang kepada orang yang beriman. Ketika Allah mensifati dirinya yang mulia, innallaha bin nasi la raufur rahim. Jadi Pak Bu, jika Allah memanggil Nabi Muhammad, sebab kenapa Allah panggil Nabi dengan duhai Nabi, duhai Rasul? Allah panggil Nabi dengan panggilan ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudassir, Taha, Yasin. Allah panggil Nabi Muhammad dengan panggilan penghormatan, sebab Allah ingin mengajarkan kepada kita umat yang lemah, umat yang awam, umat yang bodoh akan keagungan Nabi Muhammad, agar kita berakhlak, agar kita beradab, agar kita mengagungkan namanya Rasulullah. Kalau Allah saja beradab dengan Nabi Muhammad, kalau Allah saja nggak pernah manggil Nabi dengan nama Muhammad, punya adab, punya sopan santun, saat ini Anda duduk di majelis Nabi Muhammad, saat ini Anda duduk di majelis nyebut namanya Nabi Muhammad, kenapa masih banyak yang tertawa dan bergurau? Apakah Anda lebih mulia daripada Allah? Apakah kita lebih agung daripada Allah, sehingga kita tidak beradab kepada Nabi Muhammad? Dalam riwayat, di dalam kisah Qissatul Ma'raj, ada satu kitab dijelaskan ketika Nabi Isra Ma'raj, ketika Nabi naik ke langit-langit ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi bertemu dengan satu malaikat sebelah sayapnya patah. Nabi bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, itu malaikat kenapa patah sayapnya? Duhai Rasul, duhai kekasih Allah, itu malaikat dipatahkan sayapnya oleh Allah sebab dia tidak mau berdiri saat engkau datang dan naik ke atas langit. Malaikat nggak punya dosa, malaikat nggak pernah melakukan maksiat, tapi ketika di dalam dirinya tidak ada penghormatan kepada Nabi Muhammad, Allah patahkan sebelah sayapnya, dan malaikat itu bisa sembuh kembali, sayapnya terbang bagaikan malaikat yang lain setelah Allah wajibkan dan perintahkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kita semua ini banyak dosa, banyak maksiat. Kita ini punya aib, punya kekurangan, kecacatan. Kita ini kadang kalau sholat mikirkan selain Allah. Kita kadang sholat, Bu, kita bilang inna sholati wa nusuki wa ma lillahi rabbil alamin
Tahu artinya apa? Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa mamati, matiku, wa mahyaya, hidupku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk engkau ya Allah. Tapi saat kita sholat, memikirkan yang lain, mikirkan urusan, mikirkan kerjaan, mikirkan anak, mikirkan istri, mikirkan pangkat, jabatan, harta, kekuasaan. Terus kita berdoa, ya Allah, jadikan aku ahli syurga. Kita banyak dosa, Bu. Gak ada, jangan munafik-munafikan di tempat ini. Kadang kita sholat duhur, asar gak sholat, betul? Oh enggak, Beb, saya sholat 5 waktu sempurna, Beb. Betul, Anda sholat 5 waktu sempurna. Apakah hati Anda ikut sholat? Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman apa? Aqimis sholata lidzikri. Dirikan sholat supaya engkau ingat. Bukan dirikan sholat supaya engkau menyebut aku, bukan. Dirikan sholat supaya engkau ingat kepada aku, kata Allah. Kita sholat Allahu Akbar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tapi kita bohong. Kita bohong. Masih pantas kita ngarep surga? Hah? Masih pantas kita, ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, kumpulkan saya dengan Nabi Muhammad. Tapi Anda sholatnya lupa kepada Allah. Kita yang sholatnya lupa, yang sholatnya lalai, yang sholatnya suka main-main. Kalau belajar main-main, kalau zikir ingat Allah main-main. Kita selama di dalam hatinya ada la ilaha illallah, ada nama Muhammadun Rasulullah, kita akan masuk dalam surga. Bukan karena bacaan kita, bukan. Oh, bukan karena kita kiai, bukan. Oh, bukan karena kita imam masjid, bukan. Oh, bukan karena kita ini suka sodako, suka hadir majelis, bukan. Kita bisa selamat di akhirat sebab menjadi umatnya Nabi Muhammad, sebab menjadi pengikutnya Nabi Muhammad, sebab menjadi bagian daripada umatnya Nabi Muhammad. Terus apa yang kita banggakan? Apa yang mau kita sok-sokan? Gak ada. Makanya kalau datang ke majelis, muliakan Nabi Muhammad. Kalau datang ke acara maulid, sebut Nabi Muhammad dengan hati, bukan dengan cuma lisan. Sebut Nabi Muhammad dengan nama kita, sabunkan nama kita dengan namanya Nabi Muhammad. Kalau lagi baca sholawat, hatinya hadirkan, jangan cuma lisannya. Makanya kalau baca maulid, kalau cuma lisannya yang baca sholawat, masih banyak yang ngomong tuh, masih banyak yang guyon, masih banyak yang teriak-teriak, masih banyak yang mikirkan urusan yang lain. Tapi manakala manusia mengingat Rasulullah dengan hatinya, dengan sanubarinya, mereka akan merasakan nikmatnya menyebut nama Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Hadirin hadirat, hari ini kita belajar. Mari belajar pelan-pelan. Harus kenal siapa sih Nabi Muhammad. Kalau ada di antara kita ini merasa mulia karena kita ini menjadi murid si fulan, kalau ada di antara kita ini menjadi mulia, oh karena saya ini telah belajar kitab ini dan kitab itu. Kalau ada di antara kita ini yang lebih mulia karena kita telah menghafal Al-Quran dan telah hafal tafsir-tafsirnya beserta terjemahannya. Kalau ada di antara kita menganggap dirinya paling mulia disebabkan karena sholat tahajud dan lain sebagainya,
Lebih mulia mana dengan sahabat Nabi Muhammad? Lebih mulia mana dengan keluarganya Nabi Muhammad? Lebih mulia mana dengan Nabi Muhammad? Sahabat selama mereka semuanya itu yang ikut sholat di belakang Nabi, yang setia kepada Nabi, menjalankan ajaran Nabi, mereka yang dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad. Kalau kita ini belum dijamin, Bu, Pak, belum dijamin. Banyak orang zaman sekarang, dia saking gilanya dengan pangkat jabatan dia, apapun dah, dengan ibadahnya, baru dipanggil ustadz, baru dipanggil ustadz. Oh, kalau baca maulid, wah, macam-macam. Baca maulid karena Nabi Muhammad, karena Rasulullah. Jangan kalau datang ke majelis kita kenali Nabi Muhammad. Kenapa sih kita baca maulid? Kenapa sih kita harus mengagungkan maulid? Allah 1443 tahun dulu, Bu, Pak, manusia yang satu ini menjadi sebab musabab terciptanya alam semesta. Ibu, bapak, saya yang ada ini ada sebab adanya Nabi Muhammad. Dunia, akhirat, surga, neraka, malaikat, para nabi, itu ada sebab adanya Nabi Muhammad. Sebab adanya Nabi Muhammad. Kita masuk Islam, kita tahu Al-Quran, kita tahu sholat, sebab adanya Nabi Muhammad. Kita tahu Tuhan kita Allah, sebab adanya Nabi Muhammad. Jadi 1443 tahun ini manusia bukan sembarangan manusia. Ini manusia bukan sama seperti kita. Ini banyak nih zaman sekarang ada orang ngomong begini, Bu. Ada kan sebagian syair mengatakan tak kenal maka saya. Kita bagaimana mau sayang dengan Nabi? Bagaimana kita mau cinta kepada Nabi kalau kita saja nggak kenal Nabi kita nggak kenal? Saya mau tanya semua yang hadir, Nabi dakwanya berapa tahun? Tuh nggak kenal. Ada yang tahu? Nggak kenal. Nabi lahirnya di kota mana? Makkah apa Madinah? Makkah apa Madinah? Makkah. Hijrahnya kemana? Ke Madinah. Pertama kali dagang kemana? Kemana? Indonesia. Indonesia. Negeri Syam. Bersama siapa pertama kali dagang? Siapa nama pamannya? Abdul Muthalib apa Abdullah? Muthalib. Hah? Muthalib. Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak berapa? Bingung? Coba saya tanya sekarang. Selebgram paling cantik siapa? Banyak. Ayo, pemain bola yang gajinya paling mahal siapa? Pasti kenal. Kenapa? Karena udah cinta. Kita, Bu, yang nyelamatin nanti bukan pemain bola, bukan. Yang nyelamatin kita ini nanti ketika kita menyeberangi Shiratul Mustaqim, ada yang ngesot, ada yang merangkak, ada yang bergelantungan di bawahnya neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Pada saat itu yang berdiri membimbing tangan umat-umatnya untuk menyeberangi Shiratul Mustaqim, Nabi Muhammad. Kita nggak kenal Allah. Terus apa gunanya Anda membaca sholawat di dalam sholat Anda? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Siapa nabimu kalau Anda tidak kenal? Saya tanya sekali lagi, Nabi Muhammad dilahirkan tanggal berapa?
12 Rabiul Awal. 12. Yakin 12? Yakin. Hari apa? Senin. Hari Senin. Diangkat menjadi nabi dan rasul umur berapa? Umur 40 tahun. Wafatnya nabi hari apa? Senin. Senin juga? Iya. Yakin? Yakin. Banyak yang ngomong di depannya belakang kali nggak tahu. Mau jawab takut salah. Atau tawadu. Merendah diri, bukan merendah diri. Tawadu, ketawa duduk kali. Belajar. Kalau ada ulama belajar. Kalau ada pondok pesantren belajar. Kenali pelan-pelan Nabi Muhammad. Kenali Rasulullah. Kata Nabi Muhammad dalam hadis, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Kalau kita di dunia cinta sama Nabi, suka baca biografi Nabi, suka baca kisah-kisah para Nabi, suka baca kisah-kisah orang soleh, nanti di akhirat dikumpulkan dengan mereka orang-orang soleh. Tapi kalau di dunia sukanya nonton selebgram, suka nonton pemain bola, suka nonton TikTok, tuh nanti matinya lo sama pemain TikTok ini orang. Ada yang nonton TikTok di sini? Ada. Ada. Hapusin gua apa itu? Bagus ente duitnya kotak, beli buku baca. Beb, boleh nggak Beb dakwah lewat TikTok? Ya boleh, nggak apa-apa. Cuma lebih banyak maksiatnya di situ. Betul? Betul? Boleh, mau dakwah di sosial media lebih bagus. Cuma lebih banyak di situ maksiatmu, mudaratnya lebih banyak. Kadang-kadang di sosial media ada kisah-kisah ulama, cerita-cerita Ahmad ibn Hanbal, Imam Syafi'i, bagus nggak apa-apa. Cuma kadang-kadang di sosial media itu tidak cocok dan tidak pas dengan yang ada dalam kitab. Lebih baik Anda mondok. Bib, kalau saya udah tua bagaimana Bib? Mondokkan anaknya. Kalau ibu dan bapak nggak bisa jadi orang yang baik, minimal anaknya jadi orang yang baik. Di mana-mana namanya orang tua, anaknya pengen lebih baik dari ya, betul? Betul nggak Bu? Betul. Ya, kalau salah, ibunya berarti yang salah. Nah, kenali Nabi Muhammad pelan-pelan. Baca, oh Nabi Muhammad ini punya anak berapa? Nabi Muhammad penting Bu, wajib mengenal Nabi Muhammad itu wajib, bukan sunnah hukumnya. Makanya zaman sekarang ini, saya maaf berbicara, seorang menjadi pemimpin karena dia curang, karena dia khianat, sebab tidak kenal kepada Nabi Muhammad. Seorang ulama menjadi ulama ulama yang jelek, ulama yang bisa disogok, sehingga dia berani menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, sebab tidak kenal kepada Nabi Muhammad. Banyak anak muda sekarang mabuk, maksiat, judi, sebab dia nggak kenal kepada Nabi Muhammad. Banyak keluarga yang berantem, suami mukul istri, istri maki-maki suami, sebab nggak kenal kepada Nabi Muhammad. Betul? Salah atau betul? Bagaimana Nabi Muhammad berumah tangga? Lihat. Bagaimana Nabi kepada istrinya? Jangankan mukul, maki-maki nggak pernah, marah nggak pernah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kalau marah nyindir cuma Bu. Nggak sampai kayak kita. Kalau kita, piring-piring dia lusin hancur. Kadang sama suami, kadang manggil bapak, manggil namanya, Anto. Langsung pulang ajar. Kenapa? Karena nggak kenal kepada Nabi Muhammad. Begitu. Kadang ibu kalau punya anak, dengerin ini. Kadang punya anak, dasar lu bego lu. Anaknya diduain bego. Kenapa? Karena nggak tahu bagaimana Nabi Muhammad mendidik anak. Nggak boleh sembarangan orang tua mendoakan anak jelek.
Lihat bagaimana pendidikan Nabi Muhammad kepada putra-putrinya. Makanya kenali Nabi Muhammad. Kalau lagi marah, nggak tegur sama istri bagaimana? Ini enggak bapak-bapak lah. Nggak tegur sama istri, keluar jauh-jauh, nggak pulang-pulang. Kasihan di rumah nungguin. Itu kalau Nabi Muhammad enggak. Minta maaf. Nah, begitu. Kadang kalau istri marah, yang baik itu istri yang marah itu bagaimana? Minta maaf duluan kepada suami, jangan nunggu suaminya. Kalau sampai seorang istri membuat cemberut wajah suaminya, maka dilaknat oleh Allah. Itu hadis. Hati-hati. Kalau istri membuat marah suami, maka setiap langkahnya jika dia keluar tanpa izin dilaknat. Hati-hati ibu. Makanya berakhlaklah, belajarlah dengan ilmunya Nabi Muhammad. Oh, bagaimana Nabi Muhammad makan, bagaimana Nabi Muhammad minum, bagaimana Nabi Muhammad berjalan. Nabi Muhammad kalau lagi berjalan banyak nunduk, condong ke depan badannya, bukan ngelihat dari sana dari sini, nunduk. Nabi Muhammad kalau berjalan tidak sok. Kadang orang mentang-mentang badannya kekar, preman pasar petang-peteng. Iya benar. Itu Nabi Muhammad enggak. Walaupun Nabi Muhammad ini dadanya kalau di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, sifat-sifat ciri-ciri bagaimana tubuhnya Nabi Muhammad, dadanya Nabi Muhammad itu bidang lebar. Enggak tinggi, enggak terlalu rendah juga. Enggak kurus, enggak juga gemuk. Pokoknya nggak ada yang kurang dari Nabi Muhammad, nggak ada. Rambutnya nggak juga lurus, nggak juga keriting, hanya bergelombang. Matanya coklat, tidak terlalu hitam. Subhanallah, itu kalau ini. Bahkan idza tabassam, kalau Nabi Muhammad itu tersenyum, ka'annahu qit'atun minal qamar, bagaikan pecahan atau bagian daripada bulan purnama. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau di dalam kitab Sahih Muslim itu ada seorang sahabat ngelihat wajahnya Nabi, ngelihat lagi bulan purnama, ngelihat lagi wajah Nabi, ngelihat lagi bulan purnama. Sahabat itu berkata, wa huwa ahsanu afdalu minal qamar. Nabi Muhammad lebih utama, lebih indah, lebih bagus, lebih agung, lebih elok daripada bulan purnama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makanya kalau kita pengen ketemu dengan Muhammad, cintai Nabi Muhammad, ikuti akhlaknya Nabi Muhammad. Bu, orang kalau mimpi Nabi nggak perlu orang alim, nggak perlu. Orang yang mimpi Nabi nggak juga harus ibadahnya banyak, tidak. Tapi orang yang mimpi dengan Nabi itu yang cintanya kuat, yang cintanya kuat. Banyak orang tani, orang desa mimpi ketemu Nabi banyak. Banyak juga ulama yang tidak ketemu Nabi banyak. Karena Nabi akan mendatangi setiap hati yang mencintai dan merindukan Nabi Muhammad SAW. Satu cerita dulu. Jam berapa nih? Jam 11, setengah 11 ya. Lanjut jangan? Lanjut. Ngantuk? Capek? Lapar? Minta sama panitia nanti kalau lapar. Malam ini tema kita belajar Nabi Muhammad. Betul? Biar nanti kalau datang maulid lagi nggak ngomong-ngomong, nggak guyon-guyon. Udah, kalau mau ngomong nanti di rumah. Ada waktu 24 jam. Ngomong sampai berbusa kau punya mulut nggak apa-apa. Iya, kalau datang ke majelis jangan ngerokok. Ada yang ngerokok tuh? Ada? Iya, di depan nggak ada, di belakang banyak. Jangan ngerokok di majelisnya Nabi Muhammad. Kalau mau ngerokok nanti beli 1 selop, 2 selop, 3 selop, 4 selop, masukin ke mulutnya nggak apa-apa, nggak ada yang marah. Tapi nanti habis acara. Kalau acara ini jangan. Saya mau tanya nih, kalau ada ajengan datang nih, ada kiai datang, ibu-ibu berdiri,
Ibu-ibu nggak berani ngomong, ibu-ibu nggak berani ribut. Kenapa? Ayo, kenapa? Hah? Menghormati? Menghormati? Betul? Tapi malam ini kita mengundang Nabi Muhammad. Kita baca maulid. Marhaban ya, marhaban. Kita ngundang siapa? Ngundang siapa? Enak. Ya Nurul, sambil merokok. Mana kita punya otak? Contoh, ibu diundang sama kepala desa misalnya, atau sama pejabat deh, pasti pakainya paling pakai minyak. Habis itu sebelumnya depannya nanti bisa ngomong nggak? Bisa guyon-guyon nggak? Bisa teriak-teriak nggak? Kenapa? 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 Gak punya suara. Kenapa? Menghormati. Ini maulid. Ini maulid. Ini kok masih banyak yang ngomong? Masih banyak yang ngerokok. Terus kalau kepada manusia kita menghormati, Nabi Muhammad ya dihormati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terakhir, ini ada cerita biar kita termotivasi. Dulu Bu, ada orang di dalam tidurnya dia mimpi dengan Nabi Muhammad. Tapi Nabi nggak mau melihat wajahnya. Ini orang datang pada Nabi, ya Rasulullah, saya ini bagian dari umatmu, duhai Nabi Muhammad. Kenapa engkau tidak mengenali saya, tidak mau menoleh kepada saya? Nabi Muhammad bilang apa Bu? Pak, kata Nabi Muhammad, setiap aku punya umat, aku kenal. Setiap aku punya umat yang aku cinta kepadaku, dia punya tanda-tanda. Dan tanda umatku yang cinta kepada aku, mereka yang lisannya senantiasa basah membaca sholawat kepada aku. Ini orang bangun dari tidurnya, merasa dia sangat sedikit dalam sehari bersolawat. Dia jadikan setiap hari bersolawat kepada Nabi Muhammad. Tidak terlewat dari waktunya, tidak lewat daripada menit, daripada detik, kecuali dia menyebut namanya Nabi besar Muhammad. Suatu malam ini orang mimpi lagi ketemu Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, tersenyum melihat orang tersebut. Al-an araftuka. Sekarang saya baru kenal kepada kamu, karena kamu tanda-tandanya sudah ada. Kamu suka berbaca sholawat kepada saya. Kalau kita ingin dikenal oleh Nabi Muhammad, bukan pakaian kita beli 1 juta, 2 juta, 3 juta dari sutra. Kalau mati ya dibangkai. Kita hiasi badan kita, pakai semua, gelang semua dipakai, mati nggak dibawa. Tapi kalau kita banyak cinta kepada Nabi Muhammad, kalau mati ruh kita yang nyambut Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi oleh karena itu saudara-saudara, Bu, Pak, diadakan bacaan maulid, acara maulid agar kita kenal kepada Nabi Muhammad, agar kita semakin sayang kepada Nabi Muhammad, agar kita semakin mengagungkan Nabi Muhammad, agar lisan kita banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad telah berjanji di dalam hadisnya yang sahih, beliau berjanji apa? Man shalla alayya hina yusbihu ashran wa hina yumsi ashran adrakathu syafa'ati yaumal qiyamah. Barang siapa yang membaca salawat kepadaku 10 kali di waktu pagi, 10 kali di waktu sore hari, maka wajib bagi aku memberikan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Walaupun saya dan kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, datang ke tempat ini dengan berlumuran dosa, dengan banyaknya maksiat,
dengan banyaknya kekurangan, Anda datang memuji Nabi Muhammad, Anda datang punya cinta kepada Nabi Muhammad, maka kelak cinta Anda tersebut yang Anda bawa ke tempat ini akan menyelamatkan Anda di yaumil qiyamah. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, manakala engkau datang ke majlisnya Nabi, niatkan datang karena Allah, niatkan datang karena Rasulullah. Semakin engkau mengenal Nabi, semakin engkau cinta kepada Nabi, semakin ada di dalam hatimu nama yang indah Rasulullah. Maka di saat itu Nabi akan memperhatikanmu, Nabi akan melihatmu. Saudara-saudara, mata kita malam hari ini tidak melihat Nabi, mata kita yang penuh dosa, berlumuran dosa, melihat maksiat, melihat mungkarat, melihat dalalat, melihat segala macam bentuk maksiat. Tapi kalau kita hadir dengan hati kita dan sanubari kita, kalau Allah berikan rahmat dan anugerah, insyaallah dimanapun Anda berada, ketika Anda hadir di acara maulid, Anda akan melihat wajah indah Nabi Muhammad. Anda akan datang di acara ini melihat wajahnya Nabi Muhammad. Oleh karenanya, wahai kaum muslimin dan muslimat, cintai Nabi Muhammad. 1400 tahun yang lalu, sebelum orang tua kita nangis, sebelum keluarga kita merindukan kita, ada sosok manusia yang telah merindukan kita, yang telah membuat air matanya mengalir, membasahi pipinya yang mulia, hingga membasahi jenggot yang mulia. Siapa manusia tersebut? Manusia tersebut rela hancur dan binasa, rela berdarah ke telapak kakinya, rela berdarah pelipisnya, rela patah gigi gerahamnya. Untuk siapa? Untuk kita, saudara-saudara. Siapa manusia tersebut? Manusia tersebut pada saat malaikat maut ingin menjemput nyawanya, ingin menyambut rohnya, orang tersebut berkata, wahai malaikat maut, aku tidak akan meninggalkan dunia sebelum Allah menjamin untuk umatku. Saudara-saudara, manusia tersebut berkata, ya Allah, jika sakitnya sakratul maut ini, apa yang aku rasakan sakit, ya Allah, akan juga dirasakan oleh aku punya umat, ya Allah. Timpakan rasa sakit sakratul maut mereka kepada aku, ya Allah, agar mereka tidak merasakan sakitnya sakratul maut. Siapa manusia tersebut, saudara-saudara? Walaupun kita tak mencintainya, walaupun kita belum pernah menatapnya, walaupun kita belum berjumpa dengannya, dialah manusia yang rela mengorbankan segala-galanya, rela bersujud sampai basah janggutnya, tidak meminta untuk keluarganya, tidak meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, tetapi di dalam doa sepertiga malamnya dia berkata, ummati, ya Allah, Allahumma ighfir li ummati, ya Allah, ampuni dosa-dosa aku punya umat. Siapa manusia tersebut? Itulah dia Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Jika orang soleh terdahulu Allah izinkan kedua matanya melihat Nabi Muhammad, tidakkah kita iri dan cemburu? Apakah kita tidak ada di dalam hati kita ingin melihat wajahnya Nabi Muhammad? Saudara-saudara, wajah nan indah, wajah nan agung, wajah yang membuat seluruh malaikat ingin melihatnya,
wajah yang membuat seluruh para nabi juga ingin menatapnya, wajah yang membuat semua sahabat rela mengorbankan nyawanya, rela nyawanya hilang, rela kepalanya tertebas, rela kedua tangannya tertebas, sebab ingin melihat wajahnya yang mulia, Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Semua para wali, semua orang saleh, mereka menginginkan perjumpaan dengan Nabi Muhammad. Mereka ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Mereka ingin berkumpul dengan Rasulullah. Duhai Allah, kami datang di acara maulid Nabi-Mu ini ya Rab. Kami datang di acara Nabi-Mu ini ya Rab. Innal musiina qad ja'u. Kami yang datang ini banyak dosa ya Allah. Kami yang datang ini banyak maksiat dan kelalaian ya Rab. Maka kami datang di majlis yang mulia ini agar kami dimuliakan ya Allah. Kami datang di majlis yang terpuji ini agar kami dipuji oleh-Mu ya Allah. Kami datang dari tempat yang jauh. Kami membawa anak-anak kami ya Allah. Kami rela berdempet-dempetan. Kami rela berdesak-desakan. Hanya ingin Nabi-Mu melihat kami dalam keadaan tersenyum ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Jika kita datang dengan ketulusan hati kita, saudara-saudara, kita datang ke majelis ini menyebut namanya yang mulia, nama Rasulullah, dengan ikhlas, dengan tulus, niscaya kita akan menatap Nabi Muhammad. Kalau malam maulid ini Nabi Muhammad gak datang, kalau malam ini Nabi Muhammad tidak hadir, ada dua kemungkinan. Satu, mungkin kata-kata ulama salah. Yang kedua, mungkin hati kita yang kotor. Sebab ulama mengatakan setiap dibacakan maulidnya Nabi Rasulullah datang, saudara-saudara. Rasulullah hadir, Bapak Ibu sekalian. Tadi kita baca ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik. Itu kalau kita bisa melihat dengan mata hati kita. Datang Nabi Muhammad. Datang Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hanya saja Bu Pak, hati kita kotor, banyak dosa, banyak maksiat. Hati kita masih banyak sifat sombong. Hati kita masih banyak sifat pengen dipuji sama orang, pengen dihargai nama orang, pengen dimuliakan nama orang. Tapi kita tidak bisa memuliakan Nabi Muhammad. Kita tidak bisa mengagungkan Nabi Muhammad. Saudara-saudara, kita datang dengan hati yang ikhlas malam ini. Semoga ini perkumpulan disaksikan oleh Allah. Kita berdoa semoga ini perkumpulan disaksikan oleh Nabi Muhammad. Ibu-ibu yang rela datang jauh bawa anaknya, bersempit-sempitan, berdesak-desakan. Ketahuilah insya Allah Nabi Muhammad tersenyum kepada anda semuanya. Tersenyum kepada ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu datang? Untuk merayakan hari kelahirannya. Bapak-bapak yang datang capek, ngantuk, males, bosan dan lain sebagainya, kelamaan. Pak, ingat, andai kita diberi melihat senyum sesaat saja wajahnya Nabi Muhammad, wallahi kita tidak akan beranjak, kita tidak akan pergi dari ini majelis, sebab kita telah melihat wajahnya Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Oleh karenanya saudara-saudara, amalkan salawat,
banyak baca sholawat, kenali Nabi Muhammad, agungkan Nabi Muhammad, muliakan Nabi Muhammad. Kalau kita memuliakan orang tua, belum tentu kita berkumpul dengannya. Kalau kita menghormati orang tua kita, kalau amal kita tidak sama dengan mereka, belum tentu kita akan bersamanya. Tapi saat kita mengidolakan manusia yang satu ini, paduka Maulana Muhammad, walaupun kita masuk neraka, akan dijemput dan diambil oleh Nabi Muhammad. Oleh Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bu, Pak, wasiat saya perkumpulan yang sesaat ini, sebentar ini, saya cuma bisa mengingatkan untuk diri saya dan juga ibu-ibu yang hadir semuanya. Jangan sampai lupakan Nabi Muhammad. Jangan sampai sehari kita tidak membaca sholawat. Minimal 3 kali, 10 kali, lebih banyak lebih bagus. Nabi sudah berjanji, Bu, Pak, kalau saya berjanji mungkin saya bisa khianat, bisa bohong. Tapi kalau sudah Nabi Muhammad yang berjanji, tidak akan pernah berbohong. Kalau ibu pengen selamat dunia akhirat, kalau anak, istri, bapak, suaminya, orang tuanya pengen selamat, negara ini pengen selamat, kampung ini pengen selamat dari wabah corona, musibah, semuanya. Ingat, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Perbanyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Semoga kita yang hadir ini Allah berikan mata hati yang terbuka. Allah jadikan kita orang yang istiqamah. Allah jadikan kita orang yang mempunyai cinta yang kuat kepada Nabi Muhammad. Allah jadikan kita orang yang bisa menteladani Nabi Muhammad. Allah jadikan kita semua yang hadir ini kelak berkumpul bersama Nabi Muhammad. Semoga kita yang datang ini dosa kita diampuni oleh Allah, derajat kita diangkat oleh Allah. Yang muda yang mudi keimanannya dikokohkan, yang tua juga imannya dikokohkan, ibadahnya diistiqomahkan. Semoga lisan kita yang penuh dosa, yang suka ngomongin orang, yang suka caci maki orang, yang suka ribain orang, yang suka buka aib orang lain, mudah-mudahan berkah majelis ini Allah ampuni semuanya. Allah ampuni semuanya. Allah kabulkan hajat kita. Allah tunaikan hajat-hajat kita. Allah berkahi umur kita. Allah berkahi rezeki kita. Berkah Sayyidina Muhammad. Berkah Sayyidina Muhammad. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika tidak bisa lama, karena saya juga kurang sehat. Doakan semoga senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup, saya umumkan ada air dari Tajul Alawiyin dari Pondok Habib Bahar bin Smith. Semoga yang bantu, yang beli air beliau, Allah juga bantu segala urusannya. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Nanti biar dibagiin sama anak-anak laskar dan lain sebagainya. Kita baca sholawat bareng, setuju? Kita zikir bareng, setuju?
Kita baca sholawat muliakan Nabi, setuju? Kita ingin jadikan ini tempat gema dengan sholawat, setuju? Kita ingin jadikan ini tempat gema dengan nama Allah, setuju? Takbir! Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Ilahi nastulir firdaus bi'an. Semuanya baca bareng-bareng. Ya Rabb, sekali lagi. Baca bareng-bareng, rame-rame. Sanes ahli surga, namun mu'alqiyah rendah neraka. Mugi Gusti kersa memberikan tobat, ampunan dosa, asarul kaliwat.
salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha rasulillah Allah salatullah